Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini aku akan sharing terkait dengan Lightbox. Jadi apa itu Lightbox? Lightbox itu seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari Lightbox. Ketika ada image, kemudian bisa diklik dan muncul preview besar seperti ini biasanya disebut sebagai Lightbox. Dan pada video kali ini, aku akan menggunakan yang namanya Fancy Apps UI. Jadi, Fancy Apps UI ini adalah sebuah library pihak ketiga yang menyediakan Fancy Box atau Lightbox, kemudian ada carousel, dan ada juga pen zoom. Pada video kali ini, aku akan ngebahas dua, yakni Fancy Box dan pen zoom. Nanti di video yang lain, aku akan ngebahas juga terkait dengan yang carousel ini. Karena carousel ini bisa di-custom dan bisa dikombinasikan dengan Fancy Box dan pen zoom-nya juga. Oke, mungkin bisa langsung aku mulai saja. Nanti aku akan menggunakan CDN dari pihak ketiga juga, yakni menggunakan provider jsdeliver.com. Nanti akan aku sertakan juga websitenya di deskripsi, dan teman-teman bisa langsung ambil Lightbox-nya di sini. Oke, langsung saja aku praktekkan ya teman-teman. Di sini aku akan buka Fancy Box-nya. Kemudian ada example seperti yang tadi aku praktekkan di awal, bisa diklik-klik atau bisa digeser-geser juga. Tidak hanya itu, di sini juga ada zoom dan unzoom atau zoom in, zoom out, dan juga ada autoplay di bagian sini. Kalau diklik nanti dia akan autoplay pindah-pindah per slide-nya. Bagaimana cara membuatnya? Aku sudah menyiapkan satu page. Di sini aku menggunakan Laravel 12 dan sederhana saja, ada div container dengan MX Auto dan ada 3 image di dalamnya. Image ini adalah image random dari libsum.app. Teman-teman bisa ikuti seperti ini atau menggunakan image source yang lain juga boleh. Pada div yang pertama, ini akan aku gunakan sebagai Lightbox. Kemudian pada div yang kedua, ini akan aku gunakan sebagai contoh dari pen zoom-nya. Jadi preview sederhananya seperti ini. Ada 3 image yang di flex, jadi dia kanan kiri. Kemudian di bawahnya ada image satu lagi yang dibatasi height-nya. Jadi dia ketutup karena di sini menggunakan overflow hidden. Oke, mari kita langsung praktekkan saja, mulai dari Lightbox-nya terlebih dahulu. Oke, aku bisa copy untuk CSS-nya. Kemudian yang CSS itu ditaruh di dalam head dari page-nya. Kalau teman-teman menggunakan layout page, dia ditaruh di dalam layout page-nya. Paste, kemudian jangan lupa JS-nya, copy HTML, yang JS itu ditaruh di atasnya tutupnya body, paste. Aku bisa lanjutkan, aku akan kembali buka ke dokumentasinya. Kemudian di side menu ada yang namanya guides, bisa dibuka yang di bagian image. Aku bisa scroll ke bawah, di sini katanya kalau mau membuat Lightbox itu perlu menambahkan data Fancy Box dan juga data Fancy Box Gallery untuk yang galeri. Jadi apa bedanya data Fancy Box dan data Fancy Box yang ada isinya galeri? Aku akan praktekkan dulu. Di sini, teman-teman bisa lihat bahwa kalau kita mau membuat Lightbox, itu perlu yang namanya tag A. Kemudian ref-nya itu diisi sama seperti source dari image-nya. Di sini bisa teman-teman lihat, source-nya itu sama. ID/1, dan di sini juga ID/1. Yang beda itu cuma size-nya aja. Kalau size-nya ini sama, itu juga tidak masalah. Sekarang mari kita coba. Aku bisa buka text editornya, kemudian kalau kalian pakai Laravel, jangan lupa dijalankan npm run dev dan juga php artisan serve-nya. Setelah itu, aku akan bungkus image-nya dengan tag A. Image-nya akan aku masukkan ke dalam tag A-nya, kemudian source-nya akan aku ambil atau di-copy, dimasukkan juga di dalam ref-nya. Kemudian di dalam tag A itu ada properti yang namanya data Fancy Box. Seperti ini. Pastikan jangan keliru. Bisa aku cek kembali data Fancy Box. Kalau sudah, aku akan buat satu aja terlebih dahulu. Kemudian bisa di scroll ke bawah di bagian documentation-nya. Ambil binding-nya. Di sini ada heading namanya initial image size. Ini adalah option-nya. Yang kita perlu ambil pertama adalah Fancy Box binding untuk membinding ke data Fancy Box-nya. Jadi seperti ini. Aku bisa buka kembali, kemudian pastikan teman-teman melakukan inisialisasinya itu di bawah script untuk mengambil JavaScript-nya. Buat script lagi, kemudian paste yang tadi, Fancy Box .bind data Fancy Box. Ada kurung kurawal, jangan lupa tutupnya. Kemudian kasih tutup kurung biasa, titik koma. Aku bisa save,
Harusnya dengan kode seperti ini, itu lightbox-nya sudah berhasil. Mari kita coba. Kemudian reload untuk memastikan aja, dan di sini bisa aku arahkan ke image pertama, itu kursornya sudah berubah. Kalau aku klik, maka dia muncul lightbox-nya. Seperti itu. Mudah sekali kan teman-teman untuk membuat lightbox. Kalau mau image yang kedua dan image yang ketiga gimana? Caranya sama aja. Ini bisa aku copy. Kemudian tutupnya bungkus image kedua. Dan yang ketiga, bungkus image yang ketiga. Jangan lupa, source-nya itu diganti juga. Karena tadi ini masih source yang pertama. Aku bisa paste source yang kedua. Dan aku bisa paste source yang ketiga. Sekarang jika aku klik, contohnya, klik gambar yang pertama, sudah berhasil, klik gambar yang kedua, sudah berhasil, dan yang ketiga, sudah berhasil juga. Itu adalah data fancy box yang tidak menggunakan galeri. Kemudian yang menggunakan galeri gimana? Gampang aja, di sini galerinya akan aku copy, mulai dari sama dengan petik galeri. Aku bisa taruh di ketiga tag A-nya. Di sini aku akan langsung select ketiganya, kemudian paste. Di sini sudah aku set menjadi galeri ketiganya. Sekarang mari kita coba lihat perbedaannya. Reload lagi. Ketika aku klik image yang pertama, dia muncul preview image yang kedua dan image yang ketiga. Dan juga di sini ada arrow-nya yang bisa diklik untuk berpindah-pindah image-nya. Jadi itu ya teman-teman. Kalau yang tidak menggunakan galeri, itu tidak ada preview-nya, dan juga tidak ada arrow untuk next dan previous image-nya. Kalau menggunakan galeri, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, di sini, bagaimana kalau kita menggunakan option untuk melakukan pen zoom dengan scale cover. Jadi nanti ketika diklik, itu langsung full screen seperti ini. Tidak konten seperti ini. Caranya, langsung copy aja semuanya mulai dari zoom effect sampai bawah. Pastikan teman-teman hafalkan kurung kurawal ini adalah tutupnya dari kurung kurawal yang ini. Aku bisa copy, kemudian paste aja di bawah sini. Kurung kurawalnya bisa di enter, paste. Aku save, mari kita coba cek. Ketika aku klik, dia langsung full screen. Berbeda dengan sebelumnya yang ketika diklik itu konten. Dan ketika aku klik satu kali lagi, dia baru zoom out. Seperti itu. Kalau aku pindah image, dia juga full screen. Ketika aku klik lagi, baru zoom out. Seperti itu. Itu adalah option yang pertama. Kemudian mari kita coba option yang kedua, yakni mouse panning. Aku bisa copy mulai dari carousel sampai yang bawah. Namun sebelum itu, mouse panning itu apa? Mouse panning itu seperti ini. Di sini sudah disediakan previewnya. Bisa aku klik, dan ketika aku zoom, kemudian arrow-nya aku arahin ke bawah, dia image-nya ikut turun ke bawah. Itu adalah yang disebut dengan mouse panning. Untuk image kedua, klik, arahin ke bawah, gambarnya ikut nge-panning atau ikut nge-scroll. Aku bisa copy, kemudian karena zoom effect tadi udah, sekarang yang kedua. Akan aku hapus dulu, paste, save, mari kita coba lihat. Ketika aku klik, kemudian aku zoom, dan aku arahin ke bawah, dia ikut berubah. Image yang kedua, geser-geser, sudah ikut bergeser. Kemudian option yang ketiga, itu secondary click. Jadi secondary click itu bisa ngezoom 2 kali, simpelnya seperti itu. Klik yang pertama, ngezoom, klik lagi, itu ngezoom lagi. Kalau klik lagi, baru dia zoom out. Caranya sama aja, tinggal di copy, mulai dari carousel sampai tutup kurung kurawalnya. Kemudian yang lama bisa dihapus dulu. Aku paste di sini. Save. Di sini ada keterangan max scale-nya itu cuma 2. Kalau di sini aku set menjadi 3. Mari kita coba lihat dengan max scale 3. Klik, lightbox-nya sudah muncul. Klik yang pertama ngezoom, klik yang kedua juga ngezoom, tapi dengan max scale yang lebih besar. Di sini kan 3, jadi lebih ngezoom lagi. Namun sudah terlihat bahwa image-nya akan pecah di dalam max scale yang ketiga, karena image-nya tidak cukup besar. Jadi, max scale-nya akan aku ubah menjadi 2 aja cukup menurutku. Ketika aku klik yang pertama, ngezoom, klik yang kedua, ngezoom, tapi tidak sebesar yang max scale 3 tadi.
Itu bisa teman-teman sesuaikan aja nanti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian option yang ketiga, yakni image protection. Jadi image protection ini itu seperti copyright. Gambar teman-teman akan dilindungi dengan copyright. Sama seperti ini. Kalau aku klik, maka dia akan muncul copyright image-nya. Cara membuatnya gimana? Cara membuatnya tidak sesimpel dengan copy aja yang di bagian sini. Namun teman-teman harus menyiapkan overlay image-nya. Jadi overlay image-nya tuh yang di bagian tulisan copyright image-nya. Untuk lebih jelasnya, aku bisa klik JS bin example. Maka dia akan muncul seperti ini. Ini adalah codingan lengkapnya. Kemudian di bagian style, ini akan aku copy. Karena di bagian style ini ada watermark copyright-nya atau overlay dari copyright-nya. Untuk style bisa aku taruh di atasnya body, di sini. Aku bisa melihatnya dulu watermark-nya, bahwa watermark-nya tuh seperti ini. Ini PNG yang ada tulisan copyright image. Kalau nanti teman-teman sudah berada di production, pastikan ini sudah diganti dengan copyright punya teman-teman sendiri. Oke, aku bisa lanjutkan. Di sini aku sudah copy stylenya tadi. Kemudian, jangan lupa script-nya. Copy juga mulai dari carousel sampai tutup kurung kurawalnya. Aku bisa scroll ke bawah di sini. Kemudian hapus yang lama, paste yang baru. Carousel, zoomable, pen zoom, protection, true. Jadi protection-nya bernilai true. Mari kita coba cek. Reload, aku klik. Maka di sini sudah muncul copyright image. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di sini kita udah menggunakan kelas dari fPenZoom Protected. Kelas ini berasal dari mana? Jadi defaultnya ketika kita menggunakan Findbox itu pasti ada kelas untuk protected-nya. Dan di sini cuma memanggil kelas protected, kemudian background image-nya apa, dan background size-nya apa. Kalau di sini aku ubah menjadi content, maka jika aku cek lagi, dia menjadi content. Tadi kan tulisan image-nya itu kepotong ya. Kalau di sini mau lebih eksplisit lagi, aku bisa ubah menjadi 20%. Maka harusnya dia menjadi repeat. Seperti ini, copyright, copyright, dan seterusnya. Oke, di segmen yang pertama ini, teman-teman sudah berhasil untuk membuat Lightbox, atau bisa disebut sebagai Fancy Box juga, karena ini miliknya Fancy UI. Dan juga teman-teman tadi sudah implementasi terkait dengan beberapa optionnya, mulai dari initial image, mouse panning, secondary click, dan yang terakhir tadi image protection. Sebelum aku lanjut ke segmen yang kedua, tadi ada yang terlewat bahwa Lightbox itu juga memiliki yang namanya data caption. Data caption itu di mana sih? Aku bisa copy dulu data captionnya. Kemudian paste di bagian tag A-nya. Data caption akan aku custom saja menjadi data caption 1. Yang kedua, paste data caption 2, dan yang ketiga data caption 3. Sekarang jika aku klik di bagian sini muncul yang namanya data caption 1, data caption 2, dan data caption 3. Jadi data caption ini bisa teman-teman manfaatkan untuk misal menjadi title image-nya atau menjadi informasi dari image yang tampil di atasnya. Oke, menurutku di bagian Lightbox ini teman-teman sudah bisa. Sekarang aku akan lanjut ke pen zoom. Aku bisa kembali ke homepage dari Fancy UI-nya, kemudian klik di bagian pen zoom, nanti akan dibukakan ke dalam page introduction, dan di sini ada example-nya. Kalau aku klik, dia akan ngezoom, tapi hanya di div ini aja, atau di frame ini aja. Dan juga di bawah sini ada mouse panning juga. Ketika aku zoom dan aku scroll ke bawah, dia ikut nge-panning atau ikut nge-scroll sesuai dengan kursorku. Kemudian di bagian yang ketiga ada yang namanya custom control. Custom control tuh bisa nge-zoom juga, dan di kanannya ada kontrolnya yang bisa melakukan rotate, zoom in, zoom out, seperti itu. Yang terakhir itu ada yang namanya control plugin. Nanti bisa teman-teman lakukan rotate atau flip kanan kiri atau flip atas bawah, dan juga ada image rasionya. Kemudian yang paling bawah atau yang terakhir di sini ada yang namanya pin plugin. Ketika aku klik, dia akan ngezoom ke image yang berada di dalam pinnya. Pin yang pertama akan seperti ini, pin yang kedua akan seperti ini. Cara membuatnya bagaimana? Aku bisa scroll ke bawah, kemudian masuk ke installation.
Di sini aku akan menggunakan CDN aja, supaya lebih simpel. Kalau teman-teman menggunakan NPM, nanti akan berbeda. Tapi, saranku kalau teman-teman menggunakan HTML, itu lebih enaknya menggunakan CDN aja. Aku bisa copy CDN-nya terlebih dahulu untuk CSS-nya, dan CSS ditaruh di bagian atas, aku taruh di bawahnya fancy box min CSS-nya. Kemudian yang kedua, JavaScript-nya atau JS-nya. Copy, aku taruh di bawahnya fancy box UI-nya tadi. Seperti ini. Oke, aku bisa lanjutkan. Di sini bisa diklik next page ke dalam page usage. Cara menggunakannya bagaimana? Cara menggunakannya sangat mudah juga. Di sini teman-teman perlu menambahkan yang namanya class, yang namanya fpenzoom, dan juga ada ID yang namanya mypenzoom. ID ini bisa di custom, tapi defaultnya menggunakan mypenzoom. Sebenarnya kelas ini tuh opsional, dan kali ini aku contohkan tidak menggunakan kelasnya. Aku langsung copy ID-nya aja. Copy, karena tadi aku sudah menyiapkan satu image di bawah sini dengan height 96 dan juga ada beberapa CSS yang lain. Aku bisa masukkan mypenzoom-nya di bagian sini. ID mypenzoom. Pastikan teman-teman taruh di div yang membungkus dari image-nya. Oke, itu aja. Aku bisa lanjutkan di bawah sini ada initialization. Copy aja semuanya dengan klik tombol di sini. Kemudian pastikan dia berada di bawahnya script dari importnya. Buat script baru lagi, paste aja. Aku bisa save. Kemudian di sini ada keterangan your custom option. Akan aku biarkan seperti ini aja terlebih dahulu. Sekarang mari kita coba cek aja langsung. Di bawah sini ketika aku klik, belum berubah apa-apa. Karena masih kurang satu lagi, yang namanya class fpenzoom content. Jangan lupa ininya juga di copy. Kelas yang kedua ini bisa ditaruh di dalam image-nya. Jadi image-nya itu memiliki properti class yang namanya fpenzoom content, dan juga div yang ngebungkusnya itu memiliki ID yang namanya mypenzoom. Itu digunakan untuk get element by ID mypenzoom. Jadi ID-nya itu bisa teman-teman custom, namun kelasnya direkomendasikan itu menggunakan default saja. Sekarang mari kita coba cek lagi. Kemudian scroll ke bawah, di sini tampilannya sudah berubah. Image-nya itu yang sebelumnya cover, sekarang menjadi content. Apa itu cover dan content? Jadi kalau content tuh semua image-nya tuh prioritasnya ditampilkan, meskipun kanan kirinya itu menjadi kosong. Kalau cover, prioritasnya itu image-nya memenuhi dari div-nya. Itu penjelasan singkat terkait dengan cover dan content. Sekarang kalau aku klik, dia sudah berhasil ngezoom. Oke, kalau punya teman-teman sudah berhasil zoom in dan zoom out, itu berarti teman-teman sudah berhasil mengimplementasikan basic example pen zoom dari fancy apps. Selanjutnya, untuk mouse panning, custom control, control plugin, dan yang terakhir nih pin plugin, teman-teman bisa pelajari aja di bagian dokumentasi dari fancy apps-nya. Oke, cukup itu saja sharing pada video kali ini terkait dengan fancy apps, dan kali ini aku cuma membahas fancy box dan pen zoom sederhana, yakni basic example saja. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa tulis saja di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.